Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat, karunia dan nikmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga Allah tetapkan kepada kita nikmat-nikmat tersebut dan Allah berikan rezeki kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan untuk bisa terus melakukan hal-hal baik, yang mana dengan kebaikan tersebut semoga kita mendapatkan ridho dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita umatnya, kita berharap kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita sedikit mengulang tentang sejarah daripada bangunan Ka'bah. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya di beberapa riwayat mengatakan bahwasanya Ka'bah dibangun oleh para malaikat. Ka'bah dibangun oleh para malaikat. Bangunan pertama yang dibangun untuk manusia beribadah adalah Ka'bah. Menurut firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah." Sesungguhnya bangunan yang pertama kali didirikan untuk manusia beribadah adalah bangunan yang berada di Makkah Al-Mukarramah, yaitu Ka'bah yang berada di Masjidil Haram. Karena itulah kemudian para ulama beberapa ada yang menyatakan bahwasanya Nabi Allah Adam beserta istri dan putra putrinya itu juga pusat peribadatannya ada di Ka'bah. Nabi Adam, istri dan putra putrinya, pusat beribadahnya ada di Ka'bah. Karena itulah kemudian Nabi Adam bertemu dengan istrinya Siti Hawa di mana? Di Mekah. Tepatnya di mana? Di Jabal Rahmah. Jadi Ka'bah telah ada sejak zaman Nabi Adam, dibangun oleh para malaikat untuk manusia beribadah. Kemudian ketika datang zaman Nabi Nuh, terjadi banjir yang luar biasa dahsyat, yang saking dahsyatnya juga ikut meluluh lantahkan, menghancurkan, merusak bangunan Ka'bah. Hanya yang tersisa tinggal fondasinya saja. Kemudian setelah datang masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di situ masih ada fondasinya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Nabiullah Ibrahim, yang ketika itu memiliki istri yang bernama Siti Hajar, yang sedang hamil tua mengandung Nabiullah Ismail, diperintahkan oleh Allah untuk membawa istri dan calon anaknya ke lembah yang tidak ada tanam-tanaman, tidak ada kehidupan, yang mana lembah tersebut hanya ada fondasi daripada Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan doa Nabiullah Ibrahim, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Ya Allah, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebagian dari keturunanku. Askantu min dzurriyyati, menempatkan sebagian dari keturunanku biwadin di suatu lembah. Apa itu lembah? Dataran rendah di antara gunung-gunung, itu namanya lembah. Kalau ada gunung, kemudian dataran rendahnya itu namanya
lembah. Kenapa disebut lembah? Karena kota Mekah itu dikelilingi oleh gunung-gunung. Jadi di dataran rendahnya itulah disebut dengan wadi atau lembah. Di lembah tersebut ada dasar atau fondasi Ka'bah yang dulu dibangun oleh para malaikat yang bangunannya hancur ketika banjir di zaman Nabi Nuh. Jadi ketika lahir Sayyidina Ismail, di sana sudah ada fondasi daripada bangunan Ka'bah. Indal Baitul Muharram, Nabiullah Ibrahim disuruh oleh Allah untuk menempatkan calon putranya Ismail di sisi Baitullah yang diagungkan yang ketika itu masih berupa fondasi. Lalu ketika Nabiullah Ismail tumbuh menjadi pemuda yang soleh, dan kemudian Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk kembali kepada anaknya, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabiullah Ibrahim dan putranya untuk membangun kembali bangunan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menggambarkan bagaimana kejadian tersebut dalam surat Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Allah Ibrahim meninggikan al-qawa'ida fondasi daripada Ka'bah, minal baiti daripada Ka'bah, wa Ismail beserta Nabiullah Ismail. Bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim seperti apa? Apakah sama dengan bangunan yang saat ini kita lihat? Tidak. Bedanya bagaimana? Bedanya Ibn Ismail itu ditinggikan, tingginya sama dengan Ka'bah. Jadi bangunannya seperti penghapus begitu, ada kotak, kemudian ada setengah lingkaran. Makanya kemudian orang sedunia berebut untuk sholat di bibir Ismail. Kenapa? Karena bibir Ismail termasuk dari bangunan Ka'bah. Yang mana yang sholat di dalamnya sama dengan orang yang sholat di dalam Ka'bah. Kemudian setelah selesai membangun Ka'bah, Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami, terimalah amal kami. Innaka sesungguhnya Engkau, innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian Rabbana waj'alna sampai Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami Ibrahim dan Ismail sebagai orang yang berserah diri kepada Engkau. Wa min dzurriyyatina, begitupun anak keturunan kami ummatan muslimatan lak, jadikanlah mereka orang-orang kaum yang beriman kepadamu, yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana. Sini. Wa arina manasikana, dan ya Allah, perlihatkanlah kepada kami ibadah-ibadah untuk kami lakukan. Disinilah kemudian karena Nabi Allah Ibrahim berdoa wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami tata cara ibadah ya Allah. Bagaimana cara untuk menyembahmu ya Allah. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah Nabi Allah Ibrahim untuk melaksanakan ritual haji. Untuk melaksanakan ritual, setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa untuk menjadikan dirinya, Ismail dan anak keturunannya sebagai umat muslimatan, sebagai orang-orang muslim. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami Allah cara kami beribadah. Kemudian Allah mensyariatkan haji. Jadi syariat haji pertama kali diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk mendaki Jabal Abi Qubais, naik ke atas gunung.
Kemudian Nabi Allah Ibrahim disuruh untuk azan. Disuruh untuk apa itu azan? Azan secara bahasa artinya panggilan, pemberitahuan, ultimatum, seruan, itu namanya azan. Jadi azan itu berasal dari kata udun, sama, azan itu sama. Sesuatu yang didengar, panggilan untuk sesuatu yang didengar, itu namanya azan. Wa adzanu minallahi wa rasulih. Dan ini merupakan pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Azan artinya pemberitahuan, bisa jadi seruan. Pokoknya sesuatu yang didengar, sesuatu yang diucapkan untuk didengar, namanya azan. Makanya telinga bahasa Arabnya apa? Udunun. Telinga bahasa Arabnya apa? Udunun. Sama, azan, udunun sama. Jadi segala sesuatu yang dikumandangkan untuk didengar namanya azan. Nah kemudian Nabi Allah Ibrahim azan itu, azannya bagaimana? Untuk menyeru kepada seluruh manusia untuk melakukan haji. Wa adzin nasi bil haji, dan serulah wahai Ibrahim kepada seluruh manusia untuk berhaji ke Bait. Maka ada riwayat menyatakan setiap manusia. Ketika itu, jadi suara Nabi Ibrahim oleh Allah disebarkan kepada seluruh penjuru matahari, di barat, di timur, di utara, di selatan, dan seluruh bumi itu mendengarkan pesannya, mendengarkan azannya Nabi Allah Ibrahim. Dan siapa saja yang menjawab azan tersebut, maka pasti Allah takdirkan untuk bisa berhaji ke Baitullah. Meskipun yang menjawab ketika itu masih berada di tulang sulbi ayah ibunda mereka. Jadi ketika itu belum terwujud manusia, masih berada di alam arwah, masih berada di tulang sulbi ayah dan ibunda mereka. Ketika jadi didengar walaupun orang tersebut belum lahir. Dan orang-orang yang menjawab panggilan tersebut, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan untuk bisa berhaji ke Bait. Kita berharap semoga kita termasuk dalamnya. Ini jawaban. Kemudian, ingat, Nabi Ibrahim memiliki dua putra siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak berada di Palestina. Nabi Ismail ada di Makkah. Nabi Ishak dan kemudian anak keturunannya itu yang menjadi kiblat mereka adalah Masjidil Aqsa. Sedangkan Nabi Ismail dan keturunannya yang menjadi kiblatnya adalah Masjidil Haram. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, bahwasanya setiap nabi dan setiap rasul punya syariat dan aturan ibadah mereka masing-masing. Semuanya setuju, semuanya berakidah yang sama, semuanya menyembah Allah, akan tetapi caranya bisa berbeda-beda, syariatnya bisa berbeda-beda. Syariatnya Nabi Allah Ishak dan Nabi Allah Yakub dan turunannya, berarti turunannya ada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Yang menjadi cabang mereka, yang menjadi kiblat mereka adalah Masjidil Aqsa. Sedangkan Nabi Allah Ismail beserta keturunannya orang Arab, yang menjadi kiblat mereka adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Kemudian pada zaman Nabi Allah Muhammad SAW, ketika ajaran Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail sudah tercampur baur dengan paganisme. Apa itu paganisme? Orang-orang yang menyembah berhala. Jadi ketika zaman Nabi SAW, ibadah haji tetap ada. Akan tetapi ibadah hajinya beda dengan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ada tambahan-tambahan di sana, ada banyak berhala-berhala, ada kemusyrikan di dalam ritual haji tersebut. Sudah beda sekali dengan
apa yang terdapat di dalam syariat Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Dan Nabi ketika belum berhijrah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, yang menjadi kiblat kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Allah Muhammad untuk memindah arah sholatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mengapa? Karena di Madinah ada banyak sekali orang Yahudi, yang mana agama Yahudi ketika itu yang menjadi Ka'bahnya, yang menjadi kiblatnya mana? Masjidil Aqsa. Beberapa belas bulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap Masjidil Aqsa. Beberapa bulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap Masjidil Aqsa. Di sanalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, Ya Allah, tolong kembalikan kiblat kami. Ya Allah, saya ingin sholat kembali menghadap ke Masjidil Haram. Di sana digambarkan oleh Al-Quran bagaimana keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, wahai Muhammad, kami telah melihatmu sering sekali berdoa, sering sekali berharap, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka sekarang kami ijabah doa engkau. Sekarang silahkan kamu menghadap ke Masjidil Haram dan jadikanlah Ka'bah itu sebagai kiblatmu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang sholat, lalu oleh malaikat diubahlah arah sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya ke utara. Jadi Madinah itu di atas Mekah, Madinah ada di utaranya Mekah. Jadi ini Masjidil Aqsa, kemudian turun jauh Madinah, kemudian turun di sini Mekah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada ke utara, ada ke Masjidil Aqsa. Kemudian dibelokkan oleh para malaikat untuk agar sholatnya menghadap ke Masjidil Haram. Hal tersebut terjadi di tahun kedua Hijrah. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di suatu tempat, tempatnya Bani Salamah. Tempatnya siapa? Tempatnya Bani Salamah. Tempatnya Bani Salamah. Masjid itulah yang kemudian, tempat itulah yang kemudian dibangun masjid disebut dengan Masjid Bani Salamah. Karena di dalamnya terdapat peristiwa luar biasa, peristiwa perubahan kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah sholat, maka masjid tersebut terkenal dengan Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat, karena di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, dan ketika sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diubah arah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu sejarah daripada apa saja ketika haji, syariat apa saja yang dilakukan, kapan saja waktu haji, itu telah kita bahas di pertemuan selanjutnya, di pertemuan sebelumnya. Jadi silakan lihat lagi catatannya. Insya Allah besok akan kita bahas tentang rukun Islam yang keempat. Akan tetapi di dalam hadis ini ditambahkan ke yang kelima tentang berpuasa di bulan suci Ramadan di pertemuan yang akan datang. Ada wallahu a'lam. Dan silakan.